Di atas ruang dapur boleh nggak dijadikan ruang tanam-tanaman atau ruangan untuk gym, ya, atau tempat taruh outdoor AC. Nah, tolong dijawab dong. Terima kasih Pak Kang, semoga tetap sehat. Ruang dapur itu pada daerah timur, tenggara, atau selatan itu yang paling ideal. Atau pada daerah barat, itu juga oke, atau barat laut. Sio anjing kan lagi ciong ya di tahun kerbau logam ini. Ya, iya, apalagi Dian ini kan gampang kena rayuan loh. Jadi kita mesti sabar-sabar dulu sambil ya dengan atasan bisa seringkali tektok gitu ya. Karena apa? Karena kemampuan Denny untuk memimpin itu sangat besar. Ya. Jadi di tahun ini kan tikus lagi bagus nih. Betul. Ya, sio tikus bagus, mulailah Selamat malam Pak Kang. selamat malam Juragan Arya. Gimana kabar? Sehat dong? Ya biasa dong. Pak Kang di YouTube seperti biasa lagi ada yang rame nggak ini? Ya kita kan 2 minggu belakangan ini. 2 minggu terdahulu kita bicara masalah ruang dapur ya, kompor yang bersandar pada dinding kamar mandi WC. Ya bukan? Betul, betul. Lantas kemarin kita bicara pintu dan kedudukan. Ya, kedudukan rumah dan pintunya, ada pintu utama. Nah, ini berlanjut nih, ada yang nanya. Dari Yohana F pada video kompor bersandar pada dinding kamar mandi WC. Dia bilang begini. Sama kayak dulu nggak sih? Lain dia punya Oh, beda. pertanyaan. Selamat malam Pak Kang katanya. Di atas ruang dapur boleh nggak dijadikan ruang tanam-tanaman atau ruangan untuk gym, ya, atau tempat taruh outdoor AC. Nah, tolong dijawab dong. Terima kasih Pak Kang, semoga tetap sehat. Ya, kita juga berharap Juragan Yohana pun sehat selalu beserta keluarga semuanya. Nah, bagaimana Juragan Arya? Kayaknya jangan deh, soalnya bawa air ya, air api. Begitu ya. Kalau dari saya gitu. Tapi kalau ada tanaman, kan api jadi besar dong. Karena kan butuh kayu api tuh. Tanaman padahal ada hijaunya. Nah, gini deh, memang yang penting kan kita berusaha meletakkan ruang dapur itu pada daerah timur, tenggara, atau selatan, itu yang paling ideal. Atau pada daerah barat, itu juga oke, atau barat laut. Jangan pada barat daya, timur laut, ya toh? Apalagi pada posisi sektor utara. Kenapa sektor utara nggak boleh? Karena di sana tempatnya air. Nah, kalau di timur tempatnya unsur apa tuh Juragan? Api nggak sih? Unsur kayu. Kayu. Di selatan ada api, di tenggara juga kayu dong ya. Nah, sekarang kalau kayu tanaman ada di atas ruang dapur, boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, kalau untuk gym nggak ada masalah. Untuk outdoor AC, yang penting jangan tepat di atas posisi kompor dong ya. Nah, tetapi apakah jawaban itu selamanya benar? Kembali mengacu lagi dong pada konsep yang tadi ya.
kalau ruang dapur tadi itu adanya di sektor barat daya timur laut, ya tentu selain posisi dapurnya keliru, tanaman yang berada di atasnya memperberat situasi juragan. Begitu juga kalau di utara, ya toh? Karena air satu merusak api kompor, kedua juga air akan rusak oleh pepohonan yang ada di atasnya. Jadi itu yang seharusnya. Lantas mungkin ada sahabat Sonora yang bertanya lagi, apalagi sih yang nggak boleh gitu kan? Yang paling nggak boleh apa sih juga kan? Yang ketemu sama api. Ruang tidur. Ya. Ruang tidur yang ketemu sama api. Iya, makanya enggak ruang tidur. Jadi tadi saya bicara ruang tidur tuh cepat-cepat gitu ya. Karena apa? Mau kasih tahu, ruang tidur itu tidak boleh berada bukan saja di atas daripada ruang dapur, melainkan juga bersebelahan, berdampingan, di bawahnya juga tidak boleh juga kan. Terutama apabila ada anak wanita di dalam rumah tersebut, ya. Kenapa? Nah, tentu akan mengganggu paling tidak perjodohannya. Jadi jodohnya bukan yang nggak mungkin nggak dapat, bisa aja dapat, tapi mungkin yang didapat itu belakangan ya bikin sakit hati lah. Nah kan kita nggak berharap seperti itu. Kemudian ada yang bilang, oh Pak Kang, tapi kan yang menempati kamar tidur di atas dapur itu pembantu saya loh, atau kakek saya loh. Sama aja, siapapun yang menempati, yang terkena dampaknya adalah anak-anak dan khususnya anak wanita. Ya, kepada anak yang lain itu juga bisa mengganggu kemampuan belajarnya, daya tangkapnya itu akan terganggu. Nah, bagaimana menyiasatinya? Mungkin kita perlu nanti kita ada satu saat kita bicara itu ya, tapi tidak pada Jumat yang satu ini. Kita mau langsung dulu, apalagi yang tidak boleh ya. Yang tidak boleh juga adalah kamar mandi WC ya, dia nggak boleh di bawah dapur, dia juga nggak boleh berada di atas dapur. Kalau berdampingan, nah kalau berdampingan kita sudah bahas tuh 2 minggu yang lalu toh. Apalagi yang nggak boleh, gudang yang untuk menyimpan barang-barang yang berantakan. Kenapa tuh? Mudah kebakar ya? Bukan. Kalau gudang yang berantakan itu energinya ngawur. Jadi yang dipancarkan adalah saci. Saci itu adalah energi pembunuh. Tapi kalau gudang itu rapi, teratur, yang terpancar adalah sengci, energi positif, tidak masalah. Jadi nggak selamanya gudang tidak boleh berada di atas atau di bawah ruang dapur, ya. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, kalau toren air nih, boleh nggak? Kalau toren itu yang biasanya kita sebut toren tuh adanya di atas loh juga kan. Ya, biasanya juga dipakaikan apa tuh menara gitu loh, supaya gravitasinya bagus. Iya, semakin tinggi menaranya maka air yang turun ke kamar mandi kan semakin kencang kan. Sepanjang toren air itu tidak berada langsung di atas posisi kompor, tidak masalah. Nah, kalau tempat penyimpanan air itu merupakan gronteng bagaimana? Kalau gronteng kan adanya di bawah ya, di ground ya. Kalau dia di bawah dapur boleh nggak juga kan? Nggak boleh. Nggak boleh juga ya? Walau kok pakai juga? Kan yang atas nggak boleh tadi. Nggak boleh kalau di atas posisi kompor. Ya, jangan keliru kita. Ya, Tapi kalau gronteng tidak di bawah kompor pun tidak boleh.
Sepanjang dia berada di area dapur, sebaiknya dipantangkan. Jangan sampai kita membuatnya seperti itu. Begitu pula keran air. Ya, jangan ada di atas posisi kompor. Nah, kalau keran air aja nggak boleh, berarti apalagi yang nggak boleh? Mesin cuci misalnya. Kan keran dekatnya sama tempat piring biasanya. Lah, tapi ya tempat piring mana mungkin terpisah di atas sih? Iya. Tempat piring ya mestinya di area dapur dong ya. Menyatu. Masa ya ada tempat piring di atas? Ini maksudnya di atas tuh di lantai atas loh ya. Oh, saya kira masih satu lantai sama dapur. Ya enggak ya? Enggak. Kan ini tadi pertanyaannya tanam tanaman tuh di lantai atas, bukannya di atas Oh iya. kompor. Kalau nanam di atas kompor, tuh tanaman juga geseng loh. Kering. Kering. Bakar. Ya ampun juga kan. Nah, mungkin Anda mau bertanya juga, kalau ruang kerja boleh nggak? Gimana tuh Pak Kak? Nah, dalam konteks ruang kerja dan ruang belajar nih. Ruang kerja dan ruang belajar itu harusnya berdasarkan analisis yang sifatnya pribadi loh ya. Maksudnya pribadi. Jadi kita harus menghitung dari data kelahiran yang lengkap, ya, khususnya terhadap kepala keluarga. Di mana posisi yang baik, yang sifatnya positif, dan di mana sektor yang sifatnya negatif. Yang namanya dapur itu harus di area negatif. Sedangkan kalau ruang kerja dan ruang belajar seharusnya berada di ruang positif, lawannya. Jadi kalau ada ruang belajar atau ruang kerja berada di atas atau di bawah daripada ruang dapur, mestinya ada yang salah dong ya. Negatif positif ya. Iya. Nah, yang salah bisa ada kompornya ya, dan bisa ruang dapur ya salah posisi. Ternyata yang benar ruang kerjanya. Ya. Nah, kalau ternyata itu ruang untuk ruang dapur, maka ruang kerjanya lah atau ruang belajarnya yang keliru dong ya. Nah, yaitu kalau kita berbicara private, artinya analisis yang lengkap. Namun kalau ya cincailah biasa-biasa ya masih oke lah, nggak terlalu bermasalah. Tetapi tentu saja dampak positif dari ruang kerja tidak akan menjadi maksimal. Itu yang harus kita pahami. Kemudian kalau kita pakainya sebagai ruang pustaka deh, perpustakaan itu tidak masalah. Ruang bermain anak pun tidak masalah. Nah, ada satu lagi nih juga Gan yang saya mau bahas di luar pembahasan Yohana F. Ada Ivan Yakobus. Dia bertanya pada video yang sama, kompor bersandar pada dinding kamar mandi WC. Dia bilang begini nih juga Gan. Coba Anda simak yang cermat ya. Ya. Jika hadap utara, kemarin kita bicara tuh, ya, pintu utama ketika kita memasak itu pintu utamanya ada di utara, karena posisinya ada di utara. Ya, jadi buat sahabat Sonora yang tidak mengikuti video tersebut, ini jangan sampai rancu, nanti tolong disimak ya video tadi, jangan sampai akhirnya utara ini menjadi merancukannya. Jika ada utara, yang dimaksud tuh pintu utama ada di utara, kemudian masaknya dengan tangan kiri supaya sesuai. Jadi kan kemarin kita bicara tuh, gongsengan itu siansi itu kan dia sendoknya keluar tuh. Ya, si orang yang masak tadi menghadap ke timur, dia memasak mengayunkan goyangan itu siansi itu ke arah bagian dalam rumah.
itu tidak masalah. Tetapi kalau pintu ada di utara, pakai tangan kiri supaya masuk ke dalam. Ya, itu dia bilang di video tuh pada menit ke 11.28. Nah, menurut Anda Juragan Harya Bima, apakah itu bisa dianggap sebagai sebuah solusi? Enggak. Kenapa? Karena tangan kiri nggak baik. Bukan tangan kiri nggak baik. Tentu dalam konteks ini, kalau dari sudut pandang saya, kedua tangan tuh sama-sama, haikatnya tuh sama. Berarti diganti tangan kirinya nggak masalah. Boleh aja masak dengan tangan kanan, boleh aja masak dengan tangan kiri. Tapi dalam konteks pembahasan kita, yang kita bicarakan kelaziman. Jadi berdasarkan kelaziman tentu saja yang masak adalah tangan kanan tadi, toh? Jadi walaupun yang masak dengan tangan kiri, tentu itu adalah keliru dan tidak bisa dianggap sebagai sebuah solusi. Karena nggak lazim, toh? Ya. Memang ada orang yang masak dengan tangan kiri, tapi dalam konteks bahasan kita ini, yang menjadi kelaziman adalah memasak dengan tangan kanan. Tangan kanan dan tangan kiri, menurut pandangan saya, hakikatnya tentu saja tidak berbeda. Kita harus tidur dari sahabat Sonora ya. Nah, kita berarti langsung ke ini ya Pak Kang ya. Boleh saja. Sahabat yang bergabung. Boleh saja Juragan. Yang penting kan apa yang sudah ditanyakan sudah kita bahas. Di lain waktu kita mau bahas yang tadi itu, bagaimana sih solusi supaya anak wanita memperoleh jodoh dengan lebih mudah, atau kalaupun dapat tidak mengecewakannya kelak gitu, kan? Yang nggak dikasih dapur tadi ya, di atas dapur tadi ya. Betul. Siap, minggu depan kali ya Pak Kang ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Ini yang pertama Pak Kang, ada pertanyaan dari Dian. Dari Dian wanita. betul, perempuan. Ya, sebab Dian adalah laki lah. Benar, saya punya klien malah seorang dokter itu namanya Dian. Ya, Oke, tapi yang ini cewek sih, wanita. oke. 18 Januari 1891 tahun 83. Tahun 83. 18 Januari 1983. Ya, jamnya Pukul 5:16 5:16 pagi. Maka ini apakah jodoh saya itu nggak ada? Soalnya ada beberapa laki-laki, tapi nggak ada yang serius arahnya. Kalau misal ada, kalaupun misal ada, ini ada cowok yang lahirnya di 6 bulan Juli tahun 87. Tanggal 6 bulan 7 Tahun 87. tahun 87.
cocok nggak itu? Jamnya nggak tahu. Nggak ada. Ya kita berandai-andai aja deh ya. Yang satunya sio kelinci itu juga nggak ada namanya toh. Nah penanya bersio anjing. Antara sio kelinci dan sio anjing tidak ada ciong, tidak ada perbenturan apapun, ya. Walaupun dari data yang lain saya melihat ada sedikit ciong, tapi belum tentu itu betul karena satu yang paling terpenting adalah jamnya itu nggak ada, gitu ya. Nah, yang kedua, saya berharap kepada Dian untuk tidak terlalu serius dulu nih. Sama si Juli ini? Iya, karena apa? Karena sio anjing kan lagi ciong ya di tahun kerbau logam ini. Ya, iya apalagi Dian ini kan gampang kena rayuan loh. Rayuan Pulau Kelapa tuh bukan main. Berjuta-juta pohon kelapa, hanya satu pohon beringin. Berjuta-juta gadis di dunia, hanya engkau yang aku ingin. Ya begitulah kalau cinta sudah merasuk sukma. Anda yang tiada mampu membuat syair sekalipun seringkali jadi berpantun ria. Iyalah. Jadi kita mesti waspada bagi yang ciong gitu maksud saya ya. Jadi sabar-sabar dulu sambil Dian itu misalnya coba deh untuk memahami laki-laki ya kan Dian yang ngadepin nih apa yang kurang dari dirinya atau apa yang menjadi handicapnya itu bisa dilihat dari apa kelebihan karakternya. Jadi Dian sebaiknya menyimak video mendobrak hambatan jodoh. Lagi pula di video itu ada beberapa catatan mengenai feng shui yang kalau terjadi pada rumah yang dihuni oleh Dian, tolong segera diperbaiki agar segera memperoleh jodoh yang berkesesuaian. Nah bahkan kalau soal kerjaan, bagusnya kerjaan apa yang menghasilkan? Soalnya pernah beberapa kali investasi malah untung, terus sekarang jadi kredit utang. Nah ini solusinya gimana supaya cepat selesai masalahnya Pak Kang? Ya, Dian juga sebaiknya kalau begitu menyimak video feng shui bisnis ya. Juga sudah diupload pada channel FSA. Nah, yang penting Dian itu cocoknya bergerak di bidang berunsur api dominan, logam dominan, air dominan, atau campuran daripada kedua atau ketiga unsur tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, jadi saya yang mau bertanya, Dian tinggal sama siapa gitu? Apakah sama orang tua? Ya, biasanya dan seringkali kegagalan itu karena faktor rumah, kekeliruan rumah sangat besar. Jadi kalau bisa untuk hal yang satu ini, nanti Dian telepon deh ya, kalau pas sempet, ya supaya saya bisa tahu kenapa kok bisa sampai kelilit hutang begitu. Ya karena banyak aspek. Apakah karena rumahnya keliru posisi? Kemudian apakah banyak toh video yang sudah kita upload, misalnya dari depan kita masuk ke ruang tamu, di daerah ruang tamu ada kamar yang pintunya menghadap langsung ke ruang tamu. Itu akibatnya apa? Kena tipu melulu. Nah kalau kena tipu melulu, bukannya kemudian kelibet utang. Tadi kan di awal kita udah sampaikan, Dian ini gampang dibohongin gitu. Iya kan? Gampang kena rayuan Pulau Kelapa. Ya bukan hanya dalam hal jodoh, dalam hal segala aktivitas ya, harus waspada. Kompleks sih ini bahkan ya. Betul.
Tapi yang harus dibenahi dulu oleh Dian adalah jangan gampang percaya, ya. Dan oleh sebab itu saya berharap Dian lebih sering memakai baju warna putih dan mengurangi hobinya memakai baju warna hitam, abu-abu ataupun biru. Yang gelap-gelap jangan dipakai lagi dah oleh Dian. Berarti kalau ada warna terang selain putih aman? Aman, tetapi putih yang betul-betul saya sarankan. Iya. Oke. Pak Kang, nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Boleh. Kita break dulu ya Pak Kang ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya yang udah masuk dari sahabat Sonora. Pak Kang, ini ada pertanyaan dari kakak adik ini kayaknya. Iya. Yang cowok namanya Jodanto. Oke. 12 bulan 7. 12 bulan 7 tahun 2003. tahun 2003. Terus kalau yang cewek Josi. 31 bulan 1 Ya. tahun 2008 pukul 2 lewat 10 dini hari. Pukul 2 Lewat 10 dini hari. Iya, yang tadi Jodanto belum ada jamnya. Maaf, Jodanto 10 lewat 45 pagi. 10 lewat 45 pagi. Betul. Oke. Kalau mau usaha, bidang usaha apa yang paling cocok untuk masing-masing Pak Kang? Ini saya khawatir nih. Kenapa Pak Kang? Karena saya khawatir semangatnya memang tinggi banget kedua-duanya nih. Dua-duanya. Wah, aktifnya luar biasa, nggak bisa diem gitu ya. Malah bagus dong Pak Kang? Iya, bagus dong, rajinnya bukan main. Iya. Nah, kemudian Judantonya pun disiplinnya juga sangat tinggi. Bagus dong. Iya nggak? Betul, betul. Iya. Tapi ada dua-duanya nih, satu nggak punya keyakinan, dan kedua nggak punya tujuan. Nah, dia mau bisnis aja yakin nggak gitu? Masih ragu gitu. Nah, kecuali memang dari awal, maksudnya dari benar-benar belia, orang tuanya sudah ngajarin bahwa mereka untuk dagang, untuk bisnis gitu ya, dibiasakan, mungkin akan tumbuh. Tapi kalau enggak, saya enggak yakin gitu. Nah, untuk meyakinkan, saya aja juga perlu yakin dong, baru mau kasih tahu bidang apa yang cocok, toh? Nah, saya minta tolong keduanya, mulai hari ini pakai baju hijau dulu deh, selama 2 tahun. Ya, nanti setelahnya baru boleh berbisnis. Apalagi satu, Josi kan masih usianya sekolah. Betul. Ya, berdasarkan sio aja baru umurnya 15 tahun. Ya, karena ini termasuk sio yang makan tahun, karena lahirnya tanggal 24 bulan 12 tahun 2558. Kemudian Judanto pun mestinya juga masih usia sekolah toh. SMA. Iya, jadi harusnya lebih berorientasi pada sekolah. Nah, jadi kalau sekolah itu harus pakai baju warna putih misalnya. Memang saya warna putih juga sangat menyarankan untuk mereka pakai. Ya,
untuk menumbuhkan ambisi tadi. Ya. Karena apa? Karena orang tuanya aja kalau nanya mereka mau ambil jurusan apa, mereka bingung kok, saling lihat-lihatan. Ya, juga bertanya kepada temennya maunya nanti mau ambil jurusan apa sih gitu toh. Jangan sampai nanti salah. Ya, jangan sampai keliru jurusan. Nah, itu yang penting. Nah, sekarang kalau sudah pulang sekolah, saya minta pakai baju warna hijau, ya. Buat Josie, jangan pulang sekolah pakai baju warna hitam, abu-abu atau biru gitu ya. Warna merah pun kedua-duanya jangan memakainya ya. Untuk kepentingan apapun maksud saya. Nah, sekarang bidang apa yang cocok? Bidang sekolah kedua-duanya juga sama ya. Yang paling cocok nih kedua-duanya di bidang kuliner. Ya, bidang hukum mereka cocok, tapi setelah mereka jadi lawyer, mereka nggak cocok lagi. Kecuali mereka cuma jadi pengamat, gitu ya. Nah, yang paling cocok buat Judanto dan Yosi selain mengambil kuliner, justru ke bidang mechanical, electrical, ya. Jadi nanti setelah lulus ambil bidang bisnis siapa? Bidang mechanical electrical juga gitu ya, dunia hardware. Nah, kalau lihat di buku bidang apa? Campuran api dengan logam begitu ya. Namun demikian Judanto pun cocok ke bidang pastry ya. Cocok juga ke food tech, Josie enggak. Masing-masing punya bidang masing-masing ternyata ya. Iya, jadi tapi sama kok dua-duanya. Perbedaannya cuma Judanto ada bonus untuk bisa memasuki bidang agrobisnis gitu ya. Kemudian juga cocok ke food tech ya. Cocok juga ke pastry begitu toh. Oke. Kalau ini maka rumah sudut hooknya ini yang cocok apa? Kalau beli rumah nanti. Kalau beli rumah nanti, ya sebaiknya nanti dulu kali ya. Tahan dulu ya. Tahan dulu. Jadi masih ada tugas dari saya untuk memakai baju warna hijau dulu. Jangan terburu-buru nafsu deh. Sabar dulu ya. Iya. Oke. Maka tapi kita harus break dulu ini, gak apa-apa ya? Boleh, boleh. Iya. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Maka kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Ada pendengar namanya Lia. Lia. L-I-A. Oke. 24 bulan 10. 24 bulan 10 tahun 85. tahun 85 pukul 00:10 ini hari berarti 00:10 ya. Oke. Kalau mau usaha online yang cocok jenisnya bidang apa ini Pak? Sebetulnya dia bergerak di bidang banyak hal itu cocok. Yang tidak cocok yang berbahan baku kayu. Apapun yang unsurnya dari kayu nggak cocok. Yang lain semuanya cocok gitu ya. Nah, apa aja yang bahannya unsur kayu silakan lihat di buku. Nah, tetapi dari sekian banyak yang cocok, yang paling cocok adalah yang berunsur tanah dominan. Nah, kemudian handicapnya adalah
gampang keras kepala, walaupun tidak fatalis, juga gampang mudah tersinggung. Nah ini yang harus diminimalkan dan genjot stamina untuk semangat. Itu aja kok. Kalau itu bisa, kemajuannya sangat luar biasa untuk Lia ini. Ya, yang penting utamakanlah bidang berunsur tanah dominan. Kalau kesehatannya Pak Kang? Jaga aja bagian jantung, jangan banyak begadang gitu ya. Kemudian juga kurangi asin ya, dia gemar sekali untuk mengkonsumsi asin gitu ya, itu yang dikurangi. Oke. Itu aja Pak Kang ya. Siap. Kita ke yang selanjutnya Pak Kang. Oke. Ada Chris Gideon, Chrisnya CRIST. CRIST. Gideon. Gideon, ya. 29 bulan 1 tahun 84. 29 bulan 1 tahun 84. Pukul 20:03 malam. 20:03. Oke. Rumah yang sekarang ada barat, ada rencana pindah rumah. Tapi ada rumah sekarang ada barat, terus nanti ada rencana pindah rumah. Gimana Pak Kang? Ada barat aman? Ada barat. Ada barat gampang kena sakit loh ya. Nah, jadi kalau Gideon ini adalah kepala keluarga, ya, tentu bisa jadi selain dirinya, anggota keluarga yang lain pun gampang didera berbagai macam masalah, kalau tidak ya sakit penyakit gitu ya. Iya. Berarti nanti kalau ini kan ada rencana pindah rumah, lebih baik Ya. nyari yang ada mana berarti Pak Kang? Sebaiknya menghadap ke timur laut atau ke timur. Itu ya, timur laut atau timur ya. Betul. Nah, terus kalau pekerjaan yang cocok di bidang apa selain restoran Pak Kang? Dia sudah tahu itu restoran paling cocok ya. Yang kedua campuran api logam. Ya, jadi restoran memang yang paling cocok. Padahal di sini ada kata-kata selain restoran, tapi ternyata restoran malah cocok ya. Iya, itu yang paling. Yang paling banget. Iya, hanya saja kalau dia masak, tolong takar garamnya ya, jangan keterlaluan. Dia tuh gila dua hal. Paling nomor satu dia gila asin gitu ya. Kedua manis gitu. Wah, kalau asam sama pahit dia kabur gitu. Ya. Nah, jadi satu hal di sini, dia memang disiplinnya bagus, cuma semangatnya harus ditingkatkan. Namun demikian, dia pun harus mengatur istirahatnya dengan baik. Ya, namun ketika istirahat, tolong jangan gampang melamun. Kayak kalau dia istirahat aja sebentar aja dia udah langsung bisa ngelamun. Ya. Oke. Kalau tadi pekerjaan yang selain restoran di bidang logam tadi ya? Api logam. Api logam. Oke, nanti silakan bisa dikepol di YouTube-nya Pak Kang itu api logam pekerjaannya apa ya Pak Kang ya? Di buku ya. Oh, buku juga. Di YouTube nggak ada tuh bidang-bidang itu. Oh, buku berarti. Nah, mampir beli sekalian ini. Kalau istrinya Wahyu Wulan. Wahyu Wulan. Wahyu Wulan. Oke. 12 bulan 10 12 bulan 10 tahun 89. tahun 89. Pukul 21:30 malam. 21:30. Ini Oke. pekerjaan di restoran gimana Pak Kang? Cocok nggak? Cocok dong. Cocok juga. Iya, kedua-duanya ini memang cocok di restoran sama kok ya. Dia cocok di restoran, cuma kalau Gideon nggak cocok di pastry, ya Wulan cocok gitu ya. Jadi kalau bikin kue-kue masih oke gitu ya. Nah, bidang api logam kedua-duanya juga cocok gitu. Nah, kalau Wulan bisa diandalkan tuh, dia punya aktivitasnya tinggi gitu ya, gesit gitu ya, disiplin juga. Cuma ya itu dua-duanya hobi manis gitu ya, walaupun untuk garam Wulan tuh oke.
Nah, tetapi untuk kedua-duanya mau maju, saya berharap kedua-duanya mencari posisi rumah yang cocok dahulu. Ya, tentunya hitungannya kan terhadap Gideon dong ya. Nanti kalau sudah dapat posisi yang cocok sesuai apa yang tadi sudah disampaikan, pada posisi tenggara rumah, tolonglah kalau ada area di luar rumah, tolong bikin kolam ikan. Tapi kalau enggak, tolong pasang akuarium yang lumayan, jangan terlalu kecil gitu ya. Pada sisi tenggara ya, pada sektor tenggara. Oke, siapa lagi? Ini ada ya Denny, D-E-N-N-Y. D-E-N-N-Y. Oke. 3 bulan 4. Tanggal 3 bulan 4. Tahun 84. Tahun 84. Pukul 18:45. 18:45. Oke. Sekarang kerjanya di pabrik beton. Cocok nggak Pak Kang? Karena terus kalau tahun ini mau pindah kerja gimana? Di pabrik beton, kerjaan yang cocok buat Denny, ya. Dengan catatan di beton tersebut dia bukan menangani pembesian, tapi pembetonan, gitu ya. Nah, tetapi kalau ditanya lebih lanjut, Denny itu memang nggak cocok bekerja pada orang lain. Ya, dengan atasan bisa seringkali tektok gitu ya. Karena apa? Karena kemampuan Denny untuk memimpin itu sangat besar. Ya. Jadi di tahun ini kan tikus lagi bagus nih. Betul. Ya, sio tikus bagus, mulailah berbisnis ya. Kalau enggak ya paling tidak di tahun depan lah harus dimulai, karena tahun depan pun Denny tidak ciong. Yang penting Denny kurangi sok taunya dan tingkatkan semangatnya. Kalau dua itu bisa dikendalikan dengan baik dan benar, dan kemudian dia berusaha di bidang berunsur tanah atau air atau campuran daripada keduanya, bohong kalau dia nggak cepat sukses menjadi orang besar. Oke Pak Kang. Tapi saya ingin terus pamitan Pak Kang. Oke juga Gan Harya. Ketemu lagi minggu depan ya. Sampai minggu depan. Sukses selalu dan selamat malam.